Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Ibrahim. Kali ini Ustadz Ibrahim akan menyampaikan tentang kisi-kisi bahasa Arab ujian tulis. Sebelum masuk ke dalam kisi-kisi, Pak Ibrahim akan menyampaikan tentang isi dari Al-Husna Book of Ideas Ibrahim. Dalam buku ini menggambarkan tentang banyak binatang. Yang pertama adalah semut dan pohonnya, di mana gambar ini adalah gambar 4 dimensi yang seperti real. Semut ini di dalam Al-Quran disebut dengan surat An-Naml, ya, hidup menjadi salah satu menjadi tentara Nabi Sulaiman. Kemudian beruang. Nah, beruang ini tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran. Nanti kita akan insya Allah akan berbicara masalah beruang dalam bahasa Arab, ya. Nah, beruang ini karena gambar 4 dimensi bisa dilihat dari berbagai sisi, ya. Kemudian selanjutnya adalah sapi. Sapi ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Al-Quran menyebutkan sebagai surat, ya, surat Al-Quran, bagian dari surat Al-Quran disebut dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu sapi betina, sapi jantannya itu bakorun, ya. Selain menjadi binatang untuk kurban, juga sapi bagi umat yang lain itu sebagai sesembahan atau dewa, binatang yang disucikan, ya. Itulah sapi. Kemudian adalah anjing. Anjing di dalam Al-Quran disebutkan sebagai teman Ashabul Kahfi, yang menemani para Ashabul Kahfi dari kejaran para raja zalim, gitu ya, para pasukan zalim. Kemudian adalah gajah. Gajah ini di dalam Al-Quran disebutkan sebagai nama surat Al-Fil. Nah, gajah ini sebagai pasukan Abraha untuk menyerang Ka'bah, ya. Kisi-kisi dan ringkasan bahasa Arab. Yang pertama adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Apa saja? Kalimat isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama adalah isim. Isim adalah kata benda, artinya kata yang memiliki arti dan tidak disertai waktu. Beberapa contoh isim dan kata benda dalam bahasa Indonesia seperti apa? Mobil, botol, lampu, dan lain sebagainya. Isim bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara beberapa tanda, yaitu berakhiran tanwin, kasroh, dan atau yang ada alnya. Isim nakiroh, apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh adalah isim yang tidak ada alnya. Contohnya masjidun, madrasatun, baitun. Apa itu isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah isim yang ada alnya. Contohnya alhamdu, al-masjidu, al-qalam. Selanjutnya adalah macam-macam isim ma'rifat. Macam-macam isim ma'rifat ini ada berapa? Ada 6. Yang pertama isim yang ada alnya, contohnya al-masjidu. Yang kedua adalah isim isyarah atau kata tunjuk, contohnya apa saja? Hadza, hadhihi. Kemudian selanjutnya adalah isim dhamir atau kata ganti, contohnya huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul apa saja contohnya? Alladzi, alladzina, allati, allati. Kemudian yang kelima adalah isim alam atau isim untuk nama. Contohnya Muhammad, Fatimah, Ahmad, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah isim idhofah atau kalimat majmuk. Isim idhofah ini gabungan 2 isim, yang pertama isim nakiro, yang kedua isim ma'rifat. Contohnya apa? Rasulullahi. Yang pertama enggak ada alnya, yang kedua ada alnya. Selanjutnya adalah fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja, artinya kata yang memiliki arti dan disertai waktu. Fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhore, fi'il amar, fi'il amar goib, dan fi'il nahi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah fi'il atau kata kerja yang artinya sudah atau telah. Contoh dalam bahasa Indonesianya, sudah makan, sudah minum, sudah belajar, sudah duduk, dan lain sebagainya. Contoh dalam bahasa Arabnya itu qara'a Ahmadu kitaban. Ahmad sudah membaca buku. Selanjutnya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah
fiil atau kata kerja yang artinya sedang atau akan. Contoh dalam bahasa Indonesianya sedang makan, sedang minum, sedang belajar. Contoh dalam bahasa Arabnya yaqra'u Ahmadu kitaban. Ahmad sedang membaca buku. Kemudian fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il atau kata kerja yang artinya perintah. Contoh dalam bahasa Indonesianya makanlah, minumlah, belajarlah. Contoh dalam bahasa Arabnya Ahmad iqra kitaban. Ahmad bacalah buku. Kemudian fi'il amar goib. Apa itu fi'il amar goib? Fi'il amar goib adalah fi'il atau kata kerja yang artinya perintah untuk orang ketiga. Contoh dalam bahasa Indonesia, hendaklah dia makan, hendaklah Ahmad itu minum, hendaklah Muhammad itu membaca. Contoh dalam bahasa Arabnya, liyaqra kitaban, hendaklah dia membaca buku. Kemudian yang terakhir tentang fi'il ini adalah fi'il nahi. Fi'il nahi itu apa? Fi'il atau kata kerja yang artinya larangan. Contoh dalam bahasa Indonesianya, janganlah kamu makan, janganlah kau minum, janganlah kau makan, janganlah kau baca. Contoh dalam bahasa Arabnya, la taqra kitaban. Artinya janganlah kau baca buku. Selanjutnya tentang masdar. Masdar ini terbagi menjadi 5. Apa saja? Ada masdar taukid. Kemudian apa itu masdar taukid? Masdar taukid adalah masdar yang artinya dengan benar-benar, fa'alan. Contohnya, yafhamu Ahmadu Qur'anan fahman. Ahmad memahami Al-Qur'an dengan benar-benar faham. Kemudian yang kedua adalah masdar marroh atau masdar adat. Masdar marroh ini adalah masdar yang artinya dengan satu kali, polanya fa'latan. Contohnya, yafhamu Ahmadu Qur'anan fahmatan. Ahmad memahami Al-Qur'an dengan satu kali pemahaman. Yang ketiga adalah masdar hay'ah. Masdar hay'ah itu apa? Masdar yang artinya seperti atau dengan cara seperti. Polanya apa? Fi'latan. Ya, contohnya apa? Liyafhamanna Qur'anan fihmatal ulama. Hendaklah dia benar-benar memahami Al-Qur'an itu dengan cara seperti ulama memahami. Kemudian yang keempat, masdar mim. Apa itu masdar mim? Masdar yang diawali mim, polanya maf'alan. Contohnya apa? Yafhamu Ahmadu Qur'anan mafhaman. Ahmad memahami Al-Qur'an dengan benar-benar paham. Selanjutnya yang terakhir tentang masdar itu masdar sinai. Masdar sinai itu adalah masdar buatan atau isim yang diakhiri yatun. Contohnya islamiyatun, keislaman, hayatiyatun, kehidupan, syahriyatun, bulanan, yaumiyatun, harian. Selanjutnya adalah huruf. Huruf ini ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Apa itu huruf mabani? Huruf mabani yang pertama adalah huruf yang tidak memiliki arti. Yang kedua huruf hijaiyah. Yang ketiga huruf yang dapat membentuk satu kata. Sementara huruf ma'ani itu adalah huruf yang sudah memiliki arti. Selanjutnya adalah tentang jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat sempurna. Jumlah ini terbagi menjadi 2. Apa saja? Yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama, adapun jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat sempurna yang diawali isim. Contoh jumlah ismiyah apa? Muhammadun yutali'u darsan kulla yaumin. Muhammad sedang mengulang pelajaran setiap hari. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali isim. Isimnya mana? Adalah Muhammad. Sedangkan jumlah fi'liyah apa? Adalah jumlah atau kalimat sempurna yang diawali fi'il. Contohnya jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali fi'il itu yutali'u Muhammadun darsan kulla yaumin. Artinya Muhammad sedang mengulang pelajaran setiap hari. Jadi kalau jumlah ismiyah itu Muhammad terlebih dahulu, kemudian yutali'u, sementara jumlah fi'liyah yutali'u dulu, kemudian Muhammad. Artinya sama.
Selanjutnya adalah nun taukid. Nun taukid ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nun taukid khafifah. Apa itu nun taukid khafifah? Nun taukid yang tidak bertasydid alias sukun. Contohnya yaf'alun, ya. Kemudian yang kedua adalah nun taukid tsaqilah. Apa itu nun taukid tsaqilah? Nun taukid sakilah adalah nun taukid yang bertasydid atau nun taukid yang ada tasydidnya. Contohnya adalah yaf'alunna, yang surunna, yadribunna, yadribanna. Selanjutnya kita akan berbicara tentang isim zahir, i'rab, isim mu'rab dan isim mabni. Pertama adalah isim dhohir. Apa itu isim dhohir? Isim dhohir adalah isim yang nampak dan jelas. Sementara i'rab dalam bahasa Arab disebut dengan perubahan akhir kalimat. Sedangkan bina adalah tetapnya akhir kalimat. Nah, i'rab ini ada 3 jenis i'rab isim, yaitu apa? Apa saja? Yang pertama adalah i'rab rofa. Apa sih i'rab rofa itu? Yaitu i'rab untuk isim yang dibaca dhammah. Sementara i'rab nasab yaitu i'rab untuk isim yang dibaca fathah huruf akhirnya. Yang ketiga, apa sih i'rab khafat atau jar? Adalah i'rab untuk isim yang dibaca kasroh harokat akhirnya. Nah, gitu ya, bisa dipahami. Kemudian tentang isim mu'rab. Apa sih isim mu'rab itu? Isim mu'rab adalah isim yang mengalami perubahan akhir kalimat. Contohnya al-madrasatu, al-madrasata, al-madrasati. Sementara isim mabni apa? Isim mabni itu adalah isim yang tidak mengalami perubahan akhir kalimat. Tetap seperti itu aja. Ya, contohnya apa? Hadza, hadhihi, tetap seperti ini. Selanjutnya adalah rumus tentang membaca kitab kuning. Yang pertama, rumusnya adalah bila itu berupa jumlah fi'liyah, maka temukan terlebih dahulu fi'il dan fa'ilnya atau subjek dan predikatnya. Setelah ketemu, maka sisanya difathahkan harokat akhirnya. Kecuali apa? Kecuali yang diawali huruf jar atau dzarab, maka harus dibaca kasroh. Yang kedua, rumusnya adalah bila itu berubah jumlah ismiyah, maka dhammahkan semua harokat akhirnya. Kecuali apa? Kecuali yang diawali huruf jar atau dzarab, maka harus dibaca kasroh harokat akhirnya. Selanjutnya adalah kita akan mentasrif pola fa'ala yaf'ulu. Tapi sebelum mentasrif saya akan jelaskan sedikit ya. Yang perlu dijelaskan di sini adalah tentang fi'il amar. Jika polanya fa'ala yaf'ulu di mana fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya dhammah ya, yaf'ulu, maka fi'il amarnya tinggal ya-nya diganti dengan hamzah yang berharokat dhammah ya. Jadi apa? Uf'ul. Ya, uf'ul. Amar ghaibnya apa? Liyaf'ul. Nahinya la taf'ul. Masdarnya fa'lan. Masdar mimnya wa maf'alan. Isim fa'ilnya fa'ilun. Isim maf'ulnya maf'ulun. Karena pola fa'ala yaf'ulu, maka isim zamnya maf'alun. Ainnya fathah ya. Maf'alun. Isim alatnya mif'alun. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah isim zaman maf'alun dan masdar. Masdar ini tidak ada polanya. Ya, bisa berubah-berubah. Baik, kita langsung tasrif saja. Fa'ala yaf'ulu, uf'ul yaf'ul, la taf'ul, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wa dhaka maf'ulun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Sataro yasturu, ustur liyastur, la tastur, satron wa mastaron, fahuwa satirun, wa dhaka masturun, mastarun, mastarun, mistarun. Sabata yathbutu, uthbut liyasbut,
la tasbut subutan wa masbatan fahuwa sabitun wa dzaka masbutun masbatun misbatun. Selanjutnya adalah pola fa'ala yaf'alu. Untuk pola fa'ala yaf'alu ini, karena ain fi'il mudhari'nya itu bukan dhammah, maka cara pembentukan fi'il amarnya itu pertama ya-nya diganti dengan hamzah, kemudian hamzahnya diharokatin kasroh. Kenapa kasroh? Karena ain fi'ilnya bukan dhammah. Ayo kita langsung tasrif saja. Fa'ala yaf'alu if'al yaf'al la taf'al fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'alun mif'alun. Mana'a yamna'u imna' liyamna' la tamna' man'an wa mamna'an fahuwa mani'un wa dzaka mamnu'un mamna'un mimna'un. Qara'a yaqra'u iqra' liyaqra' la taqra' qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka maqru'un maqra'un miqra'un. Selanjutnya pola yang terakhir adalah fa'ala yaf'ilu, di mana ain fi'il mudhari'nya itu adalah kasroh. Kemudian bagaimana cara membuat fi'il amarnya? Sama, ya-nya diganti dengan hamzah, kemudian karena ain fi'ilnya itu bukan dhammah alias kasroh, maka hamzahnya dikarotin kasroh. Ya, langsung saja kita tasrif. Fa'ala yaf'ilu if'il yaf'il la taf'il fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ilun mif'alun. Nah, ini ada sedikit berbeda di isim zaman. Kenapa maf'ilun bukan maf'alun? Karena ain fi'il mudhari' itu adalah kasroh. Nah, ketika ain fi'il mudhari'nya kasroh, maka ada sedikit berbeda di pola isim zamannya, jadi maf'ilun ya. Maf'ilun bukan maf'alun, jadi maf'ilun. Langsung aja kita tasrif. Sabara yasbiru isbir liyasbir la tasbir sabran wa masbaron fahuwa sabirun wa dzaka masburun masbirun misbarun. Nakaha yankihu inkih liyankih la tankih nikahan wa mankahan fahuwa nakihun wa dzaka mankihun minkahun.